Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Seketika, tirai cahaya sepanjang ratusan kaki meletus dari 36 basis formasi, menyelimuti platform tinggi jiwa suci kedua. Hampir pada saat yang sama, 360 pedang terbang di kehampaan, mengebor ke dalam formasi pedang ketika formasi pedang berfluktuasi dan menelan Tan Yun. Pada saat ini, orang luar tidak bisa lagi melihat pemandangan di platform tinggi jiwa suci kedua. Saat Taois Qiankun memandang Wu Foxin, matanya semakin dingin, dan dia memerintahkan tanpa ragu, murid, jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri dari platform tinggi jiwa suci, hancurkan dia untuk Tuan. Hati Buddha bela diri berniat, Tuan, jangan khawatir, murid saya akan membunuh makhluk yang telah mempermalukan Anda ini. Hahaha, Tan Yun, kamu mati hari ini. Wu Foxin tertawa keras, memegang pedangnya di tangan kanannya, sosoknya menyapu formasi penghancuran pedang ilusi Gua Void dengan gagah. Menurutnya, mengambil nyawa Tan Yun dalam formasi pedang semudah mengambil sesuatu dari tas. Pada saat ini, Tan Yun, yang berada di dalam formasi penghancur pedang ilusi Gua Void, memiliki perubahan pemandangan di depannya dan mendapati dirinya berada di ruang terbuka sejauh 10 mil. Pada saat ini, kubah abu-abu langit, Wu Foxin menginjak pedang terbang dan berdiri, 360 pedang terbang harta karun kelas atas, berkedip dan berkedip di sekelilingnya, sangat cepat. Hei, 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 hei. Hati Buddha bela diri memandang rendah Tan Yun dengan penuh kemenangan dan lupa, kamu bajingan terkutuk, baru saja kamu berani berbicara buruk tentang tuanku. Sekarang aku akan menghancurkanmu menjadi berkeping-keping. Tan Yun memandang Wu Foxin seolah-olah dia sedang melihat seorang fatalis, dan berkata pelan tanpa rasa takut, jika saya tidak salah, tanpa formasi pedang, Anda mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melewati tingkat tantangan, kan? Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Wu Foxin tertawa, tapi saya memiliki formasi pedang, Anda sombong, jika Anda tidak memberi saya kesempatan untuk membuat formasi pedang, tentu saja saya tidak akan menghadapi Anda. Hahaha, tapi sekarang berbeda, formasi pedangku sudah ditata, membunuhmu seperti menyembelih anjing. Tan Yun tampak ketakutan, oh, membuatku takut setengah mati. Hentikan omong kosongmu, hidupku ada di sini, biarkan kudamu datang dan mengambilnya. Wu Foxin membuang senyumnya dan tatapannya dingin, sesuatu yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, bersiaplah untuk kematianmu. Dengan itu, dengan pikiran, 360 pedang terbang yang berputar di sekelilingnya menghilang. Detik berikutnya, 360 pedang terbang seolah menembus kehampaan, dengan celah ruang yang gelap gulita, muncul ke segala arah setelah Tan Yun, meledakkan surai pedang setinggi 360 kaki, menuju ledakan Tan Yun, menusuk. Dari kejauhan, itu tampak seperti matahari besar yang menyusut dengan kecepatan tinggi. Di bawah formasi pedang, kekuatan 360 pedang gada terhadap Tan Yun telah meningkat 36 kali lipat. Dihadapkan dengan serangan yang tak terhindarkan, Tan Yun menghadapi dengan mencibir, lengan kanan gelombang, cincin Qiankun dalam sepotong batu roh kualitas tertinggi, menjadi aliran cahaya, ke arah kiri 10 kaki jauhnya dari tembakan ruang terbuka, seolah-olah tidak meninggalkan jejak pengeboran ke dalam tanah umumnya menghilang. Saat berikutnya, tanah ditelan batu roh, menunjukkan dasar formasi setinggi kaki. Pada saat yang sama, langit kelabu menghilang, pemandangan berubah. Tan Yun muncul lagi di platform tinggi jiwa suci kedua. Muncul di depan orang banyak. Berdengung. Void gemetar, menuju Tan Yun membunuh 360 pedang terbang, ledakan aura pedang tiba-tiba menghilang, setiap pedang terbang menambahkan 36 kali kekuatan, tersapu, hanya pedang terbang itu sendiri menuju Tan Yun lingkaran tertutup tusukan terbang. Melihat ke bawah pada pemandangan ini, Wu Foxin, yang menginjakkan kakinya di atas pedang terbang, mendesis tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi. Formasi Zun, bagaimana mungkin kamu bisa menghancurkannya? Dengan senyum dingin di wajahnya, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, dadanya menabrak 6 pedang terbang yang datang ke arahnya dan kemudian melesat ke langit. Wu Foxin melarikan diri dengan tergesa-gesa menuju luar platform tinggi jiwa suci kedua dengan pedangnya, namun, tepat saat dia terbang 100 kaki jauhnya, sebuah telapak tangan mencuat dari belakangnya dan meremas bagian belakang lehernya sampai mati. Segera setelah itu, Tan Yun memanifestasikan dirinya dan menukik dengan martial Buddha Heart di tangannya, berkata dengan acuh tak acuh, bermarga marsial,
tidakkah kamu ingin mengalahkanku sampai mati hidup-hidup? Bagus, aku juga membiarkanmu merasakan perasaan menjadi dipukuli hidup-hidup. Tidak, Tuan selamatkan aku. Di tengah teriakan serak Wu Foxin, Tan Yun membawa Wu Foxin dan menukik ke bawah, mengayunkan lengan kanannya untuk mengayunkan Wu Foxin dan membantingnya dengan kejam ke arah platform tinggi jiwa suci. Tan Yun ingin mengatakan sesuatu, tolong selamatkan nyawa muridku. Taois Qiankun di pavilion, terlambat untuk terkejut melihat bagaimana Tan Yun mampu mematahkan formasi pedang Wu Foxin, memohon dengan tatapan ketakutan. Tan Yun menutup telinga terhadap suara pahat tumpul yang bercampur dengan suara tulang yang retak, kaki Wu Foxin meledak bersama ketika mereka menabrak panggung, anggota badan terbang menjauh dari tubuh, darah menyembur kemana-mana. Dan Tan Yun masih mencubit bagian belakang leher Wu Foxin, ditempatkan di atas panggung. Ah, kakiku ah. Jeritan menyedihkan Wu Foxin berakhir dengan tiba-tiba, kacing. 5 jari tangan kanan Tan Yun tiba-tiba menembak dan meremukkan lehernya. Dan, dengan bunyi gedebuk, kepala Wu Foxin jatuh ke platform tinggi, matanya yang mati dipenuhi dengan kengerian dan keputusasaan. Dia tidak bisa mengerti sampai kematiannya, formasi pedang yang dia atur adalah formasi Zun kelas atas, tapi mengapa itu dipatahkan oleh Tan Yun dengan begitu mudah? Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan mayat tanpa kepala itu jatuh 10 kaki jauhnya. Hati Buddha, muridku ah. Taois Qiankun di pavilion, berkabung. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa murid kesayangannya meninggal. Sementara dia dalam keadaan sedih dan marah, hatinya berdebar, mungkinkah Tan Yun juga master formasi Zun peringkat tinggi, atau master formasi Zun peringkat suci? Jika tidak, bagaimana Tan Yun bisa mematahkan formasi Zun peringkat atas murid kesayangannya? Pada saat ini, tidak hanya Taois Qiankun yang berpikir seperti ini, semua orang juga kecuali Tantai Xuanzong, Shen Subing, Mu Mengyu, Huang Fuyu, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian. Para pemimpin dan tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak bangkit, hati mereka berubah menjadi gelombang besar kengerian. Semburan suara meletus dari kerumunan 2 juta murid. Kakak sulung terlalu kuat. Sungguh menakjubkan bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia menghancurkan formasi Zun kelas atas marsial Buddha Heart. Kurasa kakak sulung kita, pencapaian formasi bahkan lebih tinggi dari marsial Buddha Heart. Ya, ini sangat menggembirakan. Kakak sulung kita benar-benar maha kuasa. Ya ampun, Tan Yun dari Vena berjasa, ini terlalu menantang surga, bukan? Dia sudah menjadi master dan Zun peringkat tinggi, mungkinkah dia juga master formasi Zun peringkat suci? Ada kemungkinan. Saya pikir Tan Yun akan dianiaya dan dibunuh oleh Wu Foxin dalam formasi pedang, tetapi Wu Foxin dihancurkan sampai mati hidup-hidup oleh Tan Yun. Dengan suara para murid bergema di telinganya, Tantai Xuanzong memandang Taois jiwa sucil, yang masih shock, dan memerintahkan, lanjutkan untuk memulai. Ya, penguasa. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Taois jiwa suci menatap 9 murid dari garis keturunan formasi di platform tinggi jiwa suci ketiga dan berkata, apakah kamu masih bertarung? Setelah mendengar ini, 9 murid melihat mayat Wu Foxin di platform tinggi jiwa suci kedua dan menggelengkan kepala mereka seperti drum mainan. Dalam hati mereka, kakak senior Wu adalah master formasi Zun berpangkat tinggi, dan dibunuh oleh Tan Yun setelah dia membentuk formasi Zun kelas atas, bagaimana mungkin mereka masih memiliki keberanian untuk menghadapi Tan Yun? 9 dari mereka dipenuhi dengan ketakutan pada saat ini. Di bawah ketakutan yang mendalam, kaki mereka gemetar saat mereka menyapu platform tinggi. Taois jiwa suci menatap Tan Yun dan tidak bisa tidak bertanya, Tan Yun, apakah Anda master formasi Zun peringkat tinggi atau master formasi Zun peringkat Sein? Namun, jawaban Tan Yun meledakkan paru-paru Taois jiwa suci. Tan Yun menggoda, siapa yang harus kukatakan padamu? Wajah tua Taois jiwa suci memerah saat dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan berkata dengan suara tegas, selanjutnya, adalah kontes terakhir. Dalam sekejap bayangan, 10 murid dari Vena jiwa suci, yang dipimpin oleh Zhao Guangyun, menyapu ke platform jiwa suci ketiga. Taois jiwa suci menatap 10 orang Zhao Guangyun dan berkata dengan tegas, dalam kompetisi terakhir, Vena jiwa suci saya memenangkan kejuaraan, dan bahkan mengambil 3 besar peringkat abadi. Kali ini saya memerintahkan Anda untuk memenangkan kejuaraan juga, dan pertahankan peringkat abadi dalam Vena jiwa suci saya. Biarkan semua orang tahu bahwa Vena jiwa suci saya adalah Vena yang paling kuat,
tidak ada vena yang dapat menggoyahkan vena jiwa suci saya. 10 orang Zhao Guangyun memiliki semangat juang yang tinggi dan berbicara serempak, murid mengikuti perintah. Bagus. Setelah Taois jiwa suci mengangguk dengan tatapan setuju, matanya yang keruh dipenuhi dengan kesuraman, bunuh Tan Yun untuk kepala ini. Kepala ini percaya bahwa Anda memiliki kekuatan untuk melakukannya. 10 orang Zhao Guangyun berteriak serempak, niat membunuh mereka sangat menakjubkan, murid mengikuti perintah. Mau membunuhku? Oh, ayolah. Tan Yun tersenyum menawan, lalu, dengan dingin menyapu 10 orang Zhao Guangyun, jangan buang waktuku, kalian semua pergi bersama. Mendengar kata-kata ini, Zhao Guangyun melihat kembali ke 9 pria itu dan mencibir, jangan anggap enteng musuh, ayo pergi bersama dan bunuh dia. Bagus. 9 pria berbicara serempak, dan segera, berubah menjadi 9 bayangan sisa, mereka menyapu ketinggian rendah bersama dengan Zhao Guangyun, muncul di atas platform tinggi jiwa suci kedua, dan hendak bergerak ke arah Tan Yun ketika Tan Yun melemparkan mata surgawi Hongmeng. Dia memiringkan 10 orang, pupilnya memancarkan aura merah iblis, kekuatan peringkat pertama Zhao Guangyun, dan kekuatan peringkat kedua yang dirasakan Liu Ya, serangan yang memusingkan dalam pikiran. Semua saudara senior, jangan lihat pupil ganda Tan Yun. Zhao Guangyun, Liu Ya sibuk dengan keras mengingatkan 8 orang lainnya, sudah terlambat, 8 pedang terbang yang baru saja dikorbankan para murid, terlihat linglung telah jatuh ke dalam kehampaan. Sosok Tan Yun menghilang dengan sekejap, karena kecepatan kilat, sehingga tampaknya pada saat yang sama 8 Tan Yun, muncul dalam kehampaan, menuju 8 orang yang jatuh masing-masing mengayunkan pukulan. Kabut darah, disertai dengan suara retakan tulang manusia, 8 orang di dada 3 orang meledak, kepala 5 orang seperti semangka runtuh. Hujan darah, bercampur dengan daging dan mayat yang hancur, menghujani platform jiwa suci nomor 2, sangat mengejutkan hati para murid. Di antara 8 bayangan sisa yang tumpang tindih, Tan Yun muncul di platform tinggi. Segera, Zhao Guangyun muncul di depan Tan Yun dengan pedang, dan Liu Ya melintas di belakang Tan Yun dengan pedang. Keduanya tampak muram pada saat ini, tidak menyangka Tan Yun sangat tersembunyi, tetapi sebenarnya mengembangkan seni pupil kebijaksanaan yang menawan. Tan Yun cukup terkejut untuk melirik keduanya, dia berpikir bahwa dengan jiwanya di atas tingkat keempat dari alam jiwa ilahi, melemparkan pupil ilahi, akan dengan mudah mengendalikan 10 orang, tidak mengharapkan 2 orang tetapi tidak terluka. Kemudian, kilatan pencerahan menyapu mata berbintang Tan Yun saat dia menemukan bahwa liontin giok yang dibawa Zhao Guangyun di lehernya adalah harta ajaib yang disempurnakan dari ilusi langka yang mengisolasi kristal Suan. Ia memiliki kemampuan untuk memblokir semua jenis ilusi. Rupanya jiwa Zhao Guangyun tidak sebanding dengan jiwa Tan Yun. Tapi yang sedikit mengejutkan Tan Yun adalah Liu Ya tidak mengenakan harta ajaib yang mencegah ilusi. Jelas itu mengembangkan teknik jiwa yang kuat, atau kekuatan wanita ini mungkin berada di atas Zhao Guangyun. Kakak perempuan Liu, membunuhnya sudah cukup bagiku sendiri, kamu tidak perlu membantuku. Zhao Guangyun meraung, dan pada saat itu, kekuatan kematian hitam meletus dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, kekuatan waktu tanpa akhir menyembur keluar dari tubuhnya, menelan Tan Yun seperti gelombang yang tak terlihat. Zhao Guangyun adalah atribut ganda dari kematian dan waktu dengan kualifikasi ekstrim. Net of time, beri aku jebakan. Teriak Zhao Guangyun, kekuatan waktu yang menyelimuti Tan Yun langsung berubah menjadi jaring raksasa yang transparan dan termasuk Tan Yun. Beri aku orang tua itu istirahat. Energi spiritual emas Tan Yun melingkari tubuhnya, dan segera, setelah mematahkan belenggu jaring waktu dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia melakukan langkah ilahi Hongmeng dan muncul di atas kepala Zhao Guangyun, dan telapak tangan kanannya menamparkan kepala Zhao Guangyun, turun tiba-tiba. Bagus datang. Beri aku kematian. Zhao Guangyun tertawa terbahak-bahak saat kekuatan kematian di sekelilingnya mengembun menjadi baju besi kematian yang substansial. Pada saat yang sama, Zhao Guangyun memegang pedang terbang atribut kematiannya dan mengayunkannya ke atas menuju langit. Dalam kepanikan ekstrim Zhao Guangyun, dia menemukan bahwa pedang terbang harta karunnya yang sangat berkualitas sangat rapuh di bawah telapak tangan Tan Yun, seperti keramik yang retak inci demi inci. Zhao Guangyun mundur selangkah dengan tergesa-gesa, dan dengan jabat tangan kanannya, senjata sub-honor tingkat rendah, atribut kematian membentuk tombak Fangtian, tanpa peringatan, menusuk ke atas secara diagonal, menusuk langsung ke tenggorokan Tan Yun. Pada saat yang sama,
di dalam cincin Qiankun Zhao Guangyun, senjata kelas bawah yang lebih rendah, pedang atribut waktu, melesat ke arah dada Tan Yun. Aku akan melihat apakah kamu mati kali ini. Tatapan Zhao Guangyun sangat tajam, dia tidak percaya bahwa tubuh fisik Tan Yun masih bisa menahan harta sihir artefak sub ditinggikan kelas bawahnya. Sejujurnya, untuk berurusan dengan kalian berdua, aku bahkan tidak repot-repot menggunakan teknik merit. Tan Yun tertawa malu saat dia dengan keras memutar kepalanya ke samping, menghindari tombak lukisan Fang Tian yang menusuk ketika telapak tangan kanannya tiba-tiba menyembur keluar dengan api ilahi setinggi 12 kaki, menyelimuti tombak lukisan Fang Tian, pedang lebar yang meledak. Sekarang telah melangkah ke tahap awal dari tahap keempat api Hong Meng, memiliki kekuatan senjata sub terhormat kelas bawah yang terbakar, sehingga tombak Fang Tian Hua, pedang lebar langsung berubah menjadi ketiadaan. Ah! Kamu api apa ini? Suara ketakutan Zhao Guangyun bergema melalui awan, tetapi api ilahilah yang menghancurkan tombak lukisan Fang Tian, pedang lebar, menyelimutinya. Suara ratapan menyedihkan Zhao Guangyun, menutupi baju besi kematiannya langsung menghilang setelah jubahnya terbakar abis, rambut, kulit seluruh tubuh berubah menjadi hitam hangus, memancarkan bau menjijikkan. Murid, lari, kamu bukan tandingannya. Di paviliun, Taois jiwa suci buru-buru meneriakkan pengingat. Pada saat ini, Zhao Guangyun menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan api ilahi, mengeluarkan teriakan serak, dan melemparkan kekuatan waktu untuk melarikan diri menuju panggung. Xiaozi, ambil nyawa anjingnya untukku. Tan Yun berpikir, cincin Qiankun dalam seberkas cahaya ungu menyala. Saat berikutnya, dari belakang Zhao Guangyun menusuk ke dalam kesempatan itu, tubuh pedang berputar di cekik jantung setelahnya, melalui lubang dada. Kemudian, seberkas cahaya ungu melesat ke tubuh Tan Yun, berubah menjadi pedang terbang dengan tubuh ungu. Murid, saat Taois jiwa suci berteriak dalam kesedihan, Zhao Guangyun menyemburkan darah dari mulutnya dan jatuh ke genangan darah. Dia terbunuh di tempat. Kakak senior Zhao, bagaimana ini bisa terjadi? Kakak senior Zhao terbunuh sebelum dia sempat melakukan teknik. Bagaimana Tan Yun bisa begitu kuat? Sebagian besar dari ratusan ribu murid Vena Jiwa Suci di Dojo Jiwa Suci meninggalkan air mata di mata mereka. Mereka tidak berani percaya dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Zhao Guangyun dengan mudah dibunuh oleh Tan Yun. Saat Tan Yun memberi isyarat, ungu kecil yang melayang di udara jatuh ke tangannya. Tiba-tiba, gelombang Qi yang membekukan dunia memenuhi Dojo Jiwa Suci yang besar. Tan Yun mengerutkan kening, membenturkan kepalanya ke samping, pupil matanya menyusut, tetapi melihat aura sedingin es melonjak keluar dari tubuh Liu Ya, menyapu ke arah dirinya sendiri. Tubuh suci Yin tertinggi, lalu bagaimana? Hati Tan Yun meremehkan, memberi isyarat untuk menyingkirkan api ilahi. Pada saat itu, di mana napas sedingin es itu berlalu, seolah-olah itu membekukan ruang dan waktu, dan dalam sekejap, gelombang es hijau hantu setinggi 100 atau 1000 kaki terbentuk di platform setinggi 1000 kaki persegi. Penampilan beku raksasa es, seolah-olah gelombang hijau tua menjadi patung es besar, menelan Tan Yun memegang pedang terbang, membuat Tan Yun di tengah es raksasa. Pada saat ini, di Dojo Jiwa Suci, para murid dari Vena berjasa, memandang Tan Yun, yang membeku dalam gelombang es, panik, mata mereka dipenuhi dengan keprihatinan yang mendalam. Sebaliknya, para murid dari Vena Jiwa Suci semuanya bersemangat. Ya ampun, bukankah kakak senior Liu adalah atribut kematian? Mungkinkah dia masih menjadi semacam tubuh suci Yin yang langka? Iya, kakak senior Liu benar-benar bersembunyi jauh. Saya akan mengatakan bahwa orang nomor satu di Vena Jiwa Suci kita bukanlah kakak senior Zhao, tetapi kakak senior Liu. Kakak senior Liu benar-benar kuat, dia telah menjebak Tan Yun. Kakak senior Liu, bunuh Tan Yun dan balas dendam untuk kakak senior Zhao dan yang lainnya. Bunuh Tan Yun. Kakak senior Liu membunuh Tan Yun, biarkan dia mengubur kakak senior Zhao dan yang lainnya. Dengan teriakan para murid dari Vena yang sama berputar-putar di sekitar telinganya, Liu Ya memandang Tan Yun di patung es, dan matanya yang indah muncul dengan niat membunuh yang kuat. Dia berkata dengan sombong, Tan Yun, bahkan jika tubuh fisikmu kuat dan api sejatimu kuat, kamu tidak dapat melepaskan diri dari esensi es spiritual Yin. Di bawah erosi esensi es roh Yin saya, bahkan jika itu adalah harta sihir artefak kelas menengah yang terhormat, itu bisa hancur berkeping-keping paling lama dalam 10 hari, apalagi hanya Anda. Liu Ya dengan dingin menatapmu Meng Yu di platform tinggi jiwa suci No. 1.
Paling-paling dia akan berubah menjadi patung es tak bernyawa dan mati. Pada saat itu, saya jamin Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengumpulkan mayatnya. Pada saat ini, Tantai Xuanzong, Shen Subing, Shen Suzhen di pavilion, serta Mu Mengyu dan Huang Fuyu di platform tinggi jiwa suci nomor 1, menjadi khawatir. Mereka tidak menyangka bahwa Liu Ya bukan hanya atribut kematian yang sangat memenuhi syarat, tetapi juga memiliki tubuh suci spiritual Yin dari 3 tubuh suci Yin. Pada saat ini, Tuan Liu Ya di pavilion, Sui Taizong, tetua kedua dari Vena Jiwa Suci, menatap Liu Ya, matanya menunjukkan ekspresi persetujuan yang kuat, hatinya bersemangat, dan dia diam-diam menghela nafas dan berkata, Penatua ini telah memintanya, untuk tidak mengungkapkan fakta bahwa dia adalah tubuh suci spiritual Yin, untuk hari ini, untuk mengalahkan lawannya secara mengejutkan dan memuncaki peringkat abadi. Hahaha, selama Tan Yun mati, aku akan melihat siapa lagi yang bisa menjadi lawan Yaer. Selama Yaer mencapai puncak peringkat abadi, pada saat itu, saya pasti akan disukai oleh kepala jiwa suci Sekte Suci, dan di masa depan, posisi kepala Vena Jiwa Suci dari Sekte Abadi, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Sementara Sui Taizong tertawa liar di dalam hatinya dan bermimpi untuk menyebarkan jalan besarnya, Taois Jiwa Suci, menatap mayat Zhao Guan Yun, terbakar amarah, jika bukan karena kecerobohan muridku Guan Yun dan diserang secara diam-diam, oleh api kehidupan sejati Tan Yun, jika tidak, bagaimana dia bisa mati? Taois Jiwa Suci memenuhi dadanya dengan amarah dan mendesis, Liu Ya, ketua ini memerintahkanmu untuk memotong Tan Yun menjadi beberapa bagian. Segera, Liu Ya dengan hormat berkata, murid mematuhi perintah. Dengan pedang terbangnya di tangan, Liu Ya melangkah ke gelombang es hijau tua dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Tan Yun, yang berjarak 300 kaki, tanpa perlawanan. Dia berjalan sangat lambat, tubuhnya sangat gemetar. Karena dia sangat bersemangat sampai ke titik kegembiraan. Pikiran bahwa tidak ada murid dari Sekte Abadi yang bisa membunuh Tan Yun kecuali dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tidak ada keraguan bahwa jika dia membunuh Tan Yun, dia akan dianggap sebagai orang nomor 1 di Sekte Abadi oleh sebagian besar murid di masa depan. Murid-murid dari Vena berjasa, melihat Liu Ya yang menenun melalui gelombang es dan menekan ke arah Tan Yun, semua tampak panik dan memanggil. Kakak sulung, bebaskan diri. Kalau tidak, jika sudah terlambat, itu akan terlambat. Kakak sulung bangun. Pada saat ini, di antara kerumunan murid, Zhong Wuxiao, yang berpakaian seperti seorang pria, memiliki wajah pucat. Sue Zian ada di telinga Zhong Wuxiao, melantunkan ringan dengan penuh perhatian, jangan khawatir, ipar saya tidak mati semudah itu. Kakak Xiao, aku yakin Jalang Liu Ya ini akan dibunuh oleh kakak iparnya ketika dia mendekatinya. Kamu percaya aku benar. Tan Yun yang tampaknya diam dalam gelombang es, tetapi kenyataannya, hatinya mencibir, lebih dari siapapun tidak menemukan, gumpalan tipis seperti rambut Yin Qi spiritual, ada di lapisan es menuju telapak tangan kirinya perlahan-lahan mengebor. Tan Yun akan menjadi esensi es Yin roh Liu Ya yang membeku sampai mati. Belum lagi mati kedinginan, bahkan terjebak tidak bisa menjebak Tan Yun. Karena di dalam telapak tangan kiri Tan Yun, terbengkalai dalam nyala es Hongmeng, dengan nyala api ini, Tan Yun tidak takut pada tubuh suci Yin. Alasan dia berpura-pura terjebak adalah untuk 2 tujuan. 1. Dia tahu bahwa Liu Ya, baru saja, telah melepaskan hampir semua Yin Qi spiritual di tubuhnya sebelum dia bermanifestasi menjadi gelombang es yang besar. Karena itu, dia ingin melahap roh langka Yin Qi untuk menumbuhkan api es Hongmeng. Kedua, sambil menumbuhkan api es Hongmeng, lalu hancurkan Liu Ya dengan tangan. Beberapa saat kemudian, ketika Liu Ya hanya berjarak kurang dari 100 kaki dari Tan Yun, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya. Kemudian, wajahnya berubah drastis saat dia merasakan spiritual Yin Qi di dalam spiritual Yin Ice Essence, tiba-tiba kehilangannya dengan sangat cepat. Mungkinkah dia melahap roh Yin Qi-ku, pikir Liu Ya diam-diam, disela oleh Sui Taizong yang tampak panik di pavilion, Yaer hati-hati. Tan Yun curang. Kata-kata baru saja jatuh, awalnya membeku dalam gelombang es Tan Yun, diisi dengan nyala es Hongmeng hingga 20 kaki. Di bawah selubung api es biru es, tangan kanan Tan Yun mencengkeram pedang terbang senjata Zun kelas ekstrim Xiao Zi. Dalam gelombang es seperti ikan di air, kecepatan yang ekstrim, berkedip ke arah Liu Ya. Liu Ya, yang baru saja bereaksi, matanya melebar,
dan suaranya yang ngeri tiba-tiba berhenti, tetapi cahaya dingin ungu menyapu lehernya, dan segera, kepalanya terbang menjauh dari lehernya. Dengan kematian Liu Ya, dalam sekejap, ribuan kaki gelombang es hijau besar hilang. Mayat Liu Ya tanpa kepala, dan kepalanya jatuh di platform tinggi jiwa suci nomor 2, seperti pedang panjang yang menembus jantung Sui Taizong, menusuk ke hati semua orang di Vena jiwa suci. Yaer, murid tua Jompo yang baik. Suara sedih Sui Taizong menangis. Hilang, hilang. Taois jiwa suci, di sisi lain, jatuh lemas di kursinya. Murid-murid dari Vena jiwa suci melihat mayat Liu Ya tidak percaya, agak tenggelam dalam pikirannya. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Tan Yun telah membunuh Liu Ya tanpa cedera di lapisan es? Sen Subing dan Mu Mengyu memandang Tan Yun seolah-olah mereka lega, dan senyum muncul di wajah mereka. Murid-murid dari Vena berjasa, bersemangat meraung melalui tenggorokan mereka, menggunakan suara serak untuk melampiaskan kegembiraan di hati mereka. Dalam hati mereka, kakak senior benar-benar maha kuasa. Kakak senior benar-benar melakukannya, bukan hanya dia yang pertama di sekte luar dan dalam, tapi sekarang dia masih yang pertama di sekte abadi. Lebih dari 1.900.000 murid dari 9 Vena lainnya memandang Tan Yun dengan ekspresi terkejut, beberapa dengan kekaguman dan penyembahan, beberapa dengan kebencian di mata mereka. Pada saat ini, adegan kemenangan Tan Yun mengguncang seluruh penonton. Tantai Xuanzong perlahan bangkit, tersenyum dan menatap Tan Yun, lalu mengirim suara ke Huang Fuyu, bayi perempuan, bagaimana calon suami yang ayah ditemukan untukmu. Huang Fuyu menggigit bibirnya, tanpa menunjukkan wajahnya, menatap Tantai Xuanzong, mata tak terbatas pemalu yang lembut. Mengetahui putrinya serta ayahnya, Tantai Xuanzong dapat melihat dari mata putrinya bahwa dia seharusnya menggerakkan hatinya ke arah Tan Yun. Segera, Tantai Xuanzong membuang senyumnya, memandang Taois jiwa suci yang bingung, dan memerintahkan, kompetisi besar 10 Vena belum berakhir, Anda melanjutkan untuk memimpin. Bawahan mengikuti perintah. Setelah Taois jiwa suci dengan hormat menjawab, dia menghela nafas panjang dan terengah-engah dan berkata, sekarang kepala ini mengumumkan bahwa Vena yang memenangkan kompetisi besar 10 Vena adalah Vena berjasa. Selanjutnya, Vena berjasa akan berpartisipasi dalam murid kompetisi besar dan bersaing untuk 3 besar peringkat abadi. Setelah 3 teratas dari peringkat abadi lahir, ketiganya akan mewakili klan kami selama 10 hari dan berangkat ke Istana Abadi Jiwa Ilahi untuk bersaing dengan para murid Istana Abadi Jiwa Ilahi dan klan abadi-abadi untuk mendapatkan tempat masuk. Ujian Medan Perang Dewa. Setelah kata-kata itu diucapkan, suara-suara bersemangat dari para murid dari Vena berjasa mengguncang langit dan bumi. Hebat. Bagus. Vena berjasa kita telah memenangkan kejuaraan. Vena berjas kami adalah garis keturunan paling kuat dari Sekte Abadi. Kakak senior Huang Fu, aku sayang kalian semua, hehehe. Sen Subing mengangkat tangan giok tanpa tulang yang lembut, setelah memberi isyarat kepada para murid untuk diam, menatap Tan Yun, suara musik surgawi terdengar. Tan Yun, kekuatanmu adalah yang pertama di antara 2 juta murid dari seluruh sekte abadi, sepatutnya. Sen Subing berkata, bagaimana dengan ini, siapa yang kedua dan ketiga? Anda harus jelas, biarkan Anda meninjaunya, adapun kompetisi besar dikecualikan. Alasan mengapa Sen Subing berkata demikian adalah karena para murid dari teknik kultivasi Vena berjas, semua dari tangan Tan Yun, dia percaya Tan Yun tahu, Mu Mengyu 9 orang yang terkuat. Sen Subing berpikir, Tan Yun secara alami jelas, dia membungkuk untuk menerima perintah, melihat platform tinggi jiwa suci nomor 1 Mu Mengyu 9 orang, dengan jujur berkata, kembali ke kepala. Menurut pendapat murid, kekuatan Huang Fuyu harus sedikit kalah dengan Mu Mengyu, oleh karena itu, peringkat abadi Mu Mengyu kedua, Huang Fuyu ketiga. Mendengar ini, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, Fang Qing Han 7 orang tidak keberatan. Sebaliknya, Huang Fuyu cemberut, tidak tahu harus berpikir apa. Sen Subing menganggukkan kepalanya sedikit, dan kemudian, menoleh ke belakang, dia membungkuk ke arah Tantai Xuanzong dan berkata, Yang mulia, 3 teratas dari peringkat abadi telah diputuskan. Hehe, bagus, sangat bagus. Tantai Xuanzong tertawa dan bangkit dan berkata, sekarang, Master Klan ini mengumumkan bahwa Tan Yun adalah yang pertama di peringkat abadi dari kompetisi 10 Vena tahun ini, dan dia akan diberikan pedang terbang dengan kualitas terbaik. Mu Mengyu berada di peringkat kedua peringkat abadi, memberikan pedang terbang dari senjata sub-honoret kelas atas.
Huang Fuyu, yang ketiga di peringkat abadi, memberikan pedang terbang kelas menengah yang terhormat. Sekarang kalian bertiga memberitahu Master Klan ini, atribut pedang terbang seperti apa yang kalian inginkan. Tan Yun memikirkan Zhong Wu Xiao adalah atribut ruang, tubuh suci Xuan Yin, jadi, membungkuk dan berkata, kembali ke Patriark, murid menginginkan atribut ruang dari pedang terbang senjata Sub-Zun kelas sangat tinggi, juga, jika itu adalah pedang terbang perempuan. Sue Zian di atas panggung melihat ke samping ke arah Zhong Wu Xiao di sampingnya dan bergumam, masih saudara ipar yang baik padamu. Zhong Wu Xiao tersenyum nakal dan berkata dengan suara seperti nyamuk, mengapa kakakku tidak berbicara denganmu dan membiarkan Tan Yun membawamu masuk. Dengan cara ini, di masa depan, ketika Tan Yun memiliki harta, dia pasti akan memikirkanmu dulu, oke. Saudari Xiao, kamu sangat jahat. Begitu kata-kata Sue Zian jatuh, pada saat itu, suaramu Mengyu terdengar lagi. Kembali ke penguasa, muridnya menginginkan pedang terbang kelas atas yang memiliki kelima atribut emas, kayu, air, api, dan bumi pada saat yang bersamaan. Mendengar kata-kata ini, Sue Zian menemukan bahwa Mu Mengyu sedang melihat dirinya sendiri, dan dalam sekejap, matanya ternoda oleh air mata emosi. Dia tahu bahwa Mu Mengyu, setiap saat, memikirkan dirinya sendiri. Setelah itu, Huang Fuyu menyudutkan Tantai Xuanzong dan dengan hormat berkata, murid menginginkan pedang terbang dengan atribut kuno dan cahaya. Setelah Tantai Xuanzong mengangguk, kata-kata berikutnya sangat mengejutkan semua orang. Ekspresi Tantai Xuanzong sungguh-sungguh, Tan Yun, Mu Mengyu, Huang Fuyu, selama kalian bertiga dapat mengalahkan murid-murid dari Istana Keabadian Jiwa Ilahi dan Sekte Keabadian Abadi di Istana Keabadian Jiwa Ilahi, Patriark ini akan menganugerahkan posisi Putra Suci dan Putri Suci pada Anda. Tubuh halusmu Mengyu bergetar dan segera berlutut, murid-muridku akan melakukan yang terbaik untuk membawa prestise Sekte Huang Fu Seinku. Tan Yun tidak berlutut, dengan hormat berkata, saya akan melakukan yang terbaik untuk mempromosikan prestise klan saya. Huang Fuyu membeku, dan baru saat itulah dia berlutut dan setuju. Pada saat ini, Paviliun Sen Subing, Sen Suzhen dan bahkan lebih dari 13.000 murid bersemangat. Untuk mengetahui bahwa mendapatkan posisi Putra Suci, Putri Suci, masa depan akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan fokus sekte pada kultivasi, dan memiliki kualifikasi untuk bersaing untuk pemimpin sekte berikutnya. Selain Sen Subing, Tang Xin Ying dua kepala lainnya, penatua di hati mereka tidak bisa menunggu, Tan Yun 3 orang bisa mati di Istana Jiwa Abadi yang ilahi. Tang Xinying menatap Tan Yun, sepasang mata yang indah menunjukkan kekaguman dan diam-diam berpikir, ayahku membutuhkan seseorang seperti Tan Yun, putri ini pasti akan melakukan apapun untuk membawanya ke dinasti suci Tangzun. Setelah itu, Tantai Xuanzong membiarkan Mu Mengyu dan Huang Fuyu bangun, dia memandang Sen Subing, sekarang setelah kompetisi meritokratis berakhir, jika Anda ingin tinggal dan menonton pertempuran peringkat 9 pembuluh darah, maka tetaplah, jika Anda tidak ingin menonton, Anda dapat membawa Tan Yun dan yang lainnya untuk kembali ke alam rahasia meritokratik terlebih dahulu. Sen Subing segera berkata, bawahanku masih ingin kembali ke Vena berjasa pertama. Saat Tantai Xuanzong berbicara, dia memberi isyarat, dan peringkat abadi setinggi 1000 kaki menggali ke dalam tanah dan, di tengah tatapan iri dan cemburu dari para kepala suku, tetua, dan murid dari setiap garis keturunan, tiba-tiba berubah menjadi seukuran tangan dan terus terbang ke tangan Sen Subing. Sen Subing memegang peringkat abadi dengan kedua tangan, berpikir bahwa peringkat abadi akan berdiri di lapangan Merit Dao selama 10 tahun ke depan, dia dipenuhi dengan emosi. Tantai Xuanzong memandang Sen Subing, sentuhan kasih sayang di matanya melintas, dan berkata dengan lembut, bahwa Tan Yun dan yang lainnya kembali ke lapangan meritokratik Dao. Dalam 10 hari setiap jam, penguasa ini akan pergi ke lapangan meritokratik Dao, dan pimpin Tan Yun dan 3 lainnya, ke Istana Abadi Jiwa Ilahi. Bawahan mengikuti perintah, bawahan mengucapkan selamat tinggal. Setelah Sen Subing menjawab, dia mengorbankan perahu roh dan membiarkan Sen Suzhen, Sen Qingqiu, Tan Yun dan murid-murid lainnya naik perahu roh sebelum terbang menjauh dari lapangan jiwa suci Dao dengan perahu roh. Tantai Xuanzong berkata dengan keras, selanjutnya, pertempuran peringkat 9 Vena, lanjutkan. Pada saat yang sama, jauh di dalam pegunungan hukuman surgawi. Di puncak gunung es setinggi ratusan ribu kaki, sebuah istana putih berdiri samar-samar terlihat di tengah awan dan kabut. Pada saat ini, di luar istana, di atas puncak es,
seorang wanita rok merah muda berdiri di sebuah paviliun. Dia tinggi, bahu seperti potongan, pinggang tipis, meskipun hanya punggungnya, tetap cantik dan mendebarkan. Namun, dia memiliki rambut putih tetapi terlihat sangat aneh. Sugeyu, kepala istana dari Istana Keabadian Jiwa Ilahi, terbang turun dari puncak di udara dan berkata dengan ramah, "Kiner." Wanita berambut putih itu berbalik dan mengungkapkan wajah yang mengguncang dunia fana dengan keindahannya, siapa lagi jika bukan Nangong Yukin. "Tuan, apa yang membawamu ke sini?" Wajah sedingin es Nangong Yukin akhirnya menunjukkan senyuman. Sugeyu memegang tangan Nangong Yukin dan berkata dengan tatapan khawatir, "Bagaimana? Setelah tinggal di Gunung Dingin Suanbing ini selama beberapa tahun, apakah penyakit jantungmu masih berulang?" "Terima kasih atas perhatian Anda, murid saya jauh lebih baik, tidak kambuh dalam 3 bulan terakhir." Nangong Yukin berkata sambil tersenyum. "Itu bagus, itu bagus." Sugeyu berkata, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, "Kiner, ketika murid-murid Sekte Huang Fusein, dalam persidangan Tanah Abadi, membunuh begitu banyak murid istanaku, balas dendam ini tidak untuk dibagikan. 3 bulan kemudian, Sekte Suci Huangfu akan memiliki murid, datanglah ke Istana Keabadian Jiwa Ilahi saya untuk berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi uji coba. Kemudian, Anda harus membalas dendam untuk tuannya, murid Sekte Suci Huangfu akan didorong menuju kepunahan." Muridku mengerti." Nangong Yukin mengangguk. Kemudian, seolah-olah Sugeyu memikirkan sesuatu, dia berkata dengan lembut, "Oh ya Kiner, apakah kamu punya kekasih sekarang?" Mendengar kata-kata ini, sentuhan kesedihan melewati mata Nangong Yukin sebelum dia kembali normal. "Ada, tapi dia sudah tidak ada lagi." "Tidak lagi." Sugeyu bingung, "Apa maksudmu?" Gigi cangkang Nangong Yukin menggigit bibir merah terang, air mata bersinar di matanya yang indah. "Tuan, dia telah meninggal hampir 10 tahun yang lalu." "Oh, begitu." Sugeyu dengan lembut memegang Nangong Yukin di tangannya dan menghibur, "Kiner, orang tidak bisa hidup kembali setelah kematian, jangan terlalu sedih. Saya percaya bahwa jika dia memiliki roh di surga, dia tidak akan mau kamu menjadi sedih." Nangong Yukin tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya, air mata menetes, "Tuan, Anda tahu. Mungkin itu hanya angan-angan tentang dia mungkin tidak menyukainya sama sekali." Magang itu benar-benar menyesal ketika dia masih hidup, dia tidak bertanya sendiri apa yang terjadi antara murid itu dan dia. Tapi, Nangong Yukin terisak, tapi dia tidak lagi di sini, muridnya merasa sangat sedih, benar-benar sedih. "Murid konyol, untuk magang tuan yang konyol ah." Sugeyu menepuk punggung Nangong Yukin, dengan lembut berkata, "Kiner, kamu berbakat dan cerdas, berbakat, dan bahkan lebih cantik, tidak ada pria di bawah langit yang tidak tertarik padamu. Aku percaya dia pasti juga menyukaimu. Gadis bodoh, jangan menangis lagi ha." Mendengar itu, Nangong Yukin meninggalkan pelukan Sugeyu, menyeka air matanya, setelah mengangguk, alisnya berkerut samar, "Tuan, mengapa Anda tiba-tiba bertanya kepada muridnya hari ini apakah dia memiliki kekasih?" Sugeyu dengan jujur berkata, "Kiner, kamu tidak tahu, sejak 10 tahun yang lalu Tuan Muda Sekte Abadi-Abadi Ruyan Chen, pertama kali dia melihatmu, akan menyukaimu. Jadi lebih dari 6 tahun yang lalu, pada hari rambutmu memutih, Patriark Ruyan melamarmu untuk putranya dan untuk tuanku. Pada saat itu, saya tidak tahu apakah Anda tertarik pada Tuan Muda Ruyan, dan kedua, ditambah lagi Anda adalah satu-satunya gadis suci dari Istana Keabadian Jiwa Ilahi saya, oleh karena itu, saya menolak. Tapi tidak menyangka, 10 hari yang lalu Patriark Ruyan melamar lagi." Tidak menunggu kata-kata Sugeyu, Nangong Yukin dengan lembut berkata, "Tuan, magang masih belum keluar dari hubungan terakhir yang belum dimulai, magang tidak ingin menikah sekarang, tetapi juga meminta Tuan untuk menolak." Sugeyu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Kiner, kamu tidak tahu, kali ini Tuan Muda Ruyan mengusulkan pernikahan adalah masalah yang sangat penting, karena leluhur surgawinya juga secara pribadi datang ke istanaku. Yang mengejutkan tuanku adalah leluhur surgawi Tuan Muda Ruyan, telah melangkah ke alam baru, hanya 1 langkah lagi dari kenaikan berbulu. Jadi, tuanku tidak berani kembali dengan mudah, hanya bisa mengatakan bahwa acara pernikahanmu, tuanku tidak bisa mengambil keputusan. Jadi, leluhur surgawi Tuan Muda Ruyan pergi 10 hari yang lalu, berkata dia akan meluangkan waktu untuk secara pribadi pergi ke dinasti suci Nangong, untuk menemukan ayahmu untuk berdiskusi. Kiner,
Kamu harus siap secara mental, kurasa ayah dan ibumu, kemungkinan karena leluhur surgawi Tuan Muda Ruyan, dan setuju dengan pernikahan ini. Mendengar kata-kata ini, hati Namong Yukin memiliki pemahaman. Kepala jangkrik bergetar, Tuan, tidak akan. Murid itu tidak percaya bahwa ayah dan ibu akan memperlakukan muridnya sebagai pengorbanan bunga. Yah, semoga saja begitu. Sugeyu berkata, dan kemudian dengan lembut berkata, tapi Kiner, ada beberapa hal yang mungkin tidak ingin saya dengar, tetapi saya masih ingin mengatakannya. Tuan, katamu, Kiner, Tuan Muda Ruyan yang saya lihat, juga merupakan bakat, kualifikasi, pencerahan yang baik. Jika dia memperlakukan Anda dengan tulus, dia mungkin bukan suami yang baik. Bahkan jika ayah dan ibumu berjanji, itu tidak benar, sepenuhnya demi kemaslahatan perkawinan. Lagi pula, ada terlalu sedikit pria di bawah langit yang bisa menandingi statusmu. Setelah mendengar ini, Namong Yukin mengangguk tanpa dapat disangkal dan berkata dengan nada tegas, saya mengerti semua ini, tetapi saya tidak akan pernah menikah dengan pria yang tidak saya sukai. Yah, tuanku mendukungmu. Sugeyu berkata, tersenyum, yah, aku masih memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan dengan para tetua, jadi aku akan pergi dulu. Kamu berkultivasi dengan tenang, dalam 3 bulan aku menantikan penampilanmu. Namong Yukin berkata dengan angkuh dan berkata, Tuan, jangan khawatir, dengan murid saya di sini, para murid dari Sekte Suci Huangfu yang berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi percobaan akan mati tanpa keraguan. Dengan kata-kata ini darimu, tuanku akan lega. Sugeyu berkata, bangkit di udara dan menghilang di puncak gunung es. Setelah Sugeyu pergi, Namong Yukin menatap langit dengan bingung, firasat buruk lahir, bergumam, keluarga kaisar yang paling tidak berperasaan, mungkinkah aku, Namong Yukin, benar-benar akan menjadi korban kepentingan dinasti suci Namong. Persekutuan, berkata, Namong Yukin berlinang air mata, Tan Yun, jika kamu hidup itu akan baik, aku bersedia mengesampingkan dendam di antara kita, ingin bertanya padamu, bisakah kamu memiliki aku di hatimu? Alam rahasia berjasa, dojo berjasa, daftar abadi setinggi 1000 kaki berdiri dengan angkuh. Sen Subing berdiri di udara, menatap Tan Yun dan 13.000 murid lainnya, menjulurkan jari giok yang mewah, menunjuk ke daftar keabadian, suara surgawi yang mengandung kegembiraan, bergema melalui awan. Ini adalah kemuliaan yang dimiliki oleh Vena berjasa kita, dan simbol dari kemuliaan Vena berjasa saya. Saya, Sen Subing, bangga dan merasa terhormat karena saya memiliki murid seperti kalian. Jawab kepala ini dengan kata-katamu yang tulus, apakah itu waktu berikutnya atau kompetisi besar 10 Vena Sekte Abadi di masa depan, apakah kalian memiliki kepercayaan diri untuk mempertahankan peringkat abadi di Vena berjasa? Mendengar kata-kata ini, para murid berteriak serempak, mengguncang langit, ya. Segera, Sen Subing menatap Tan Yun, tersenyum manis, dan berkata di depan umum, Tan Yun, terima kasih telah membawa kehormatan bagi Vena berjasa kami, sungguh terima kasih. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan membungkuk, merupakan kehormatan bagi muridku untuk melayani kepala suku. Rusa hati Sen Subing, wajah tidak berubah warna berkata, Tan Yun, Meng Yu, Huang Fuyu, 9 hari ke depan, Anda dapat beristirahat lebih banyak, 9 hari setelah 1 jam, datang ke sini tepat waktu. Waktu itu seperti air, cepat berlalu. Dalam 3 hari berikutnya, pertempuran peringkat 9 pembuluh darah di dojo jiwa suci telah berakhir. Di antara 9 kepala, tidak ada yang lebih marah daripada Taois jiwa suci, karena 10 murid dari Vena jiwa suci yang berpartisipasi dalam kompetisi 10 Vena semuanya dibunuh oleh Tan Yun, menghasilkan tingkat atas dan bawah dari gelar saat ini. Peringkat terakhir dari gelar dari 10 kompetisi besar ini adalah Vena berjasa pertama. Peringkat lainnya adalah Vena jiwa kuno, Vena jiwa binatang, Vena angin dan guntur, Vena senjata, Vena formasi, Vena 5 jiwa, Vena jimat, Vena jiwa suci, dan Vena dan. Setelah Tan Yun, Mu Mengyu dan Huang Fuyu pergi ke Istana Jiwa Abadi dan berpartisipasi dalam pertempuran untuk kualifikasi medan perang dewa, 10 Vena akan dialokasikan kuota untuk memasuk medan perang dewa sesuai dengan peringkat dari kompetisi 10 Vena. Dalam 6 hari berikutnya, masalah Vena berjasa Sekte Abadi mengambil posisi teratas, serta Tan Yun menjadi puncak peringkat abadi, menyebar ke seluruh sekte suci, sekte dalam, dan sekte luar dari sekte suci Huangfu.
Ketika para murid dari 3 sekte mendengar berita itu, sikap mereka sangat berbeda. Di antara murid sekte luar yang telah melangkah ke alam jiwa janin, sepertiga dari mereka, karena mereka mengagumi Tan Yun, memilih untuk bergabung dengan Vena berjasa sekte dalam. Murid-murid batin yang tak terhitung jumlahnya menyesali bahwa ketika Tan Yun pergi ke puncak raksasa Panlong Sekte dalam untuk memilih murid-murid untuk Vena berjasa Sekte Abadi, mereka tidak bergabung dengan Vena berjasa. Adapun murid alam jiwa ilahi dari Sekte Suci, kebanyakan dari mereka dipenuhi dengan penghinaan ekstrim untuk Tan Yun. Saat itu malam, dan bintang-bintang menghiasi langit malam. Cahaya bulan yang terang, menyelimuti gunung abadi berjasa, memercik pada Sen Subing, yang berdiri seperti paviliun di puncak. Dia agak tenggelam dalam pikirannya, berdiri dengan bodoh, tidak tahu harus memikirkan apa. Sen Suzhen melangkah keluar dari aula gunung berjasa, mengerutkan kening, suara yang indah terdengar, "Saudari, kamu telah dengan bodohnya menunggu selama 9 hari, kecuali tuanmu dan hatimu akan datang menemuimu, kamu telah menunggu, dan tuanmu tidak bisa melihat, dengarkan kakak, jangan menunggu." Sen Subing melihat ke belakang, matanya dipenuhi dengan pemikiran yang dalam, "Kakak, besok kita akan berangkat ke Istana Jiwa Abadi Ilahi. Ini akan memakan waktu lebih dari 1 tahun, saya punya firasat, tuan dia pasti akan datang menemuiku." Sen Suzhen memegang tangan batu giok Sen Subing dan tertawa terbahak-bahak, "Saya pikir Anda hanya terpesona oleh tuanmu. Kakak gelombang aku tidak." Sen Subing cemberut, cahaya bulan terlihat samar-samar, sedikit rasa malu di wajah yang menakjubkan. Sen Suzhen melihat ekspresi Sen Soubing di matanya dan menatap Sen Soubing dengan pandangan putih. "Kakak, saudari tidak buta, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa kamu jatuh cinta pada tuanmu? Dengar kakak, perasaan ini penting, kita harus cepat, takut apa, kamu menyukainya, lain kali kamu melihatnya, katakan dengan berani. Jika dia menyukaimu, maka kamu akan bersama seperti yang kamu inginkan. Jika tidak, maka kamu harus mati hati ini sebelum terlambat, jangan biarkan cinta menyiksamu sepanjang hari." Mendengar kata-kata ini, Sen Subing terdiam lama sebelum senyum bahagia menyebar di wajahnya dan dia berkata sambil berpikir, "Saudari, apakah Anda memiliki seseorang yang Anda sukai?" "Sepertinya tidak, tapi kakak sangat membenci seorang pria." Wajah Sen Suzhen yang meledak dipenuhi dengan rasa malu dan marah. "Tan Yun memanfaatkan penyembuhan lukaku terakhir kali, tetapi menganiayaku. Terkadang, aku benar-benar ingin membunuhnya. Kakak, Tan Yun bukan salah satu dari orang-orang itu." Sen Subing berkata sekaligus. Sekarang Tan Yun adalah muridmu yang paling menonjol, kamu hanya tahu untuk memihaknya." Sen Suzhen cemberut mulut Cherry dengan ketidakpuasan, dan setelah dia selesai, dia menambahkan, "Kakak tidak punya pria favorit, ada apa?" Mata Sen Subing dipenuhi dengan kerinduan dan kelembutan saat dia dengan lembut melantunkan, "Kakak, cinta itu benar-benar indah, aku menyukainya, bahkan jika dia tidak menyukaiku, selama aku diizinkan untuk sering melihatnya, aku merasa bahagia, tidak tersiksa seperti yang kamu katakan." Sen Suzhen terkikik, "Kakak, kamu menjadi iblis, sayangnya, dikatakan bahwa wanita yang jauh di pusaran cinta, IQ mereka akan menjadi lebih rendah, sekarang tampaknya benar, kamu adalah contoh yang paling baik." Petik 2. Sen Suzhen membuang senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak, aku tidak tahu tentang cinta, tapi aku hanya ingin kamu bahagia. Kamu selalu mengubur cintamu untuknya di hatimu, jika kamu tidak mendapatkan jawaban darinya, saya khawatir Anda akan jatuh lebih dalam, dan kemudian Anda tidak akan dapat melepaskan diri." Sen Subing menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan nada tegas, "Saya satu-satunya muridnya, dia berjanji untuk menjaga saya sebelum ayah meninggal. Jika aku mengaku padanya dan dia menolakku, aku benar-benar tidak akan bisa bergaul dengannya di masa depan. Daripada itu, aku lebih suka terus menyukainya diam-diam sampai selamanya, selama aku bisa tinggal di sisinya, aku akan puas." Pada saat kedua wanita itu berbicara tentang hati mereka, Tan Yun, mengenakan kerudung dingin nafas kura-kura, dengan penuh semangat datang dengan kakinya di atas singa ilahi naga emas. Alasan mengapa bersemangat, itu karena singa ilahi naga emas, dari tingkat dewasa ketiga, ke tingkat ketiga dari tahap kesusahan, tidak hanya kekuatannya telah meningkat pesat, dan kecepatan terbang, tetapi juga mencapai 1.000.000 mil per tahun, hari, sebanding dengan kecepatan kapal roh senjata kelas menengah. Tan Yun pergi mencari Sen Subing, ada 2 tujuan. 1.
adalah untuk melihat apakah Delao menemukan api atribut es dan api, serta masa depan untuk jiwa binatang budidaya Mu Mengyu, setelah api, jiwa binatang ke Sen Subing. Yang kedua, juga ingin melihat satu-satunya muridnya. Sen Suzhen memandang dengan sungguh-sungguh, wajah yang penuh dengan Sen Subing yang hilang, berkata, "Kakak, malam sudah larut, jangan menunggu." "Tidak, saya tidak percaya bahwa guru tidak akan datang menemui saya." Kata-kata Sen Subing tidak jatuh, wajah melankolis tiba-tiba muncul dengan senyum King Cheng yang senang, tetapi melihat Tan Yun, mengenakan nafas kerudung dingin kura-kura, turun dari langit dan ditembak jatuh di depan dirinya 100 kaki jauhnya. Menguasai. Sen Subing sangat senang sehingga dalam sekejap bayangannya yang indah, dia muncul di depan Tan Yun dan memegang lengan kanannya. Junior bertemu dengan senior. Sen Suzhen tampak hormat di permukaan, tetapi pada kenyataannya, dia cukup kesal ketika dia memikirkan terakhir kali, ketika dia meremas kaki Tan Yun dengan sengaja meluruskannya, dan memanggilnya kepala babi. Setelah Tan Yun mengangguk ke arah Sen Suzhen, dia melihat ke samping ke arah Sen Subing dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Hah? Muridku yang baik, apa yang terjadi begitu bahagia?" "Tuan, muridku punya firasat bahwa kamu akan datang ke muridku malam ini, jadi aku senang." Sen Subing tertawa main-main, "Aku tidak menyangka kamu benar-benar datang. Tuan, pergi, masuk dan bicara." Sen Subing memegang Tan Yun dan berjalan menuju bagian dalam aula abadi berjasa. Pada saat yang sama, tangan kirinya melambai ke arah Sen Suzhen. "Kamu gadis, dengan seorang tuan, kamu tidak ingin aku sebagai saudara perempuan." Setelah Sen Suzhen memalsukan kata-katanya, dia terbang ke udara dan menghilang ke langit malam. Setelah Sen Subing memasuki aula sambil menggendong Tan Yun, dia mendorong Tan Yun ke kursi. Lalu, di belakang Tan Yun, dia mulai memijat bahu Tan Yun. Sangat nyaman. Tan Yun tampak nyaman dan berkata dari lubuk hatinya. "Jika nyaman, maka guru akan sering datang di masa depan." Di belakang Tan Yun, Sen Subing berseru. "Hehe, aku ingin, tapi aku punya banyak waktu." Tan Yun tertawa dan bertanya, "Murid yang baik, apakah Tantai Zongde memiliki benih api dan jiwa binatang untuk diberikan kepadamu?" "Tidak." Setelah Sen Subing menjawab, dia kehilangan suaranya dan berkata, "Tuan, apakah karena masalah ini Anda datang untuk menemukan saya?" "Tentu saja tidak, aku datang karena tuanku menginginkan muridku yang berharga." Tan Yun berkata tanpa berpikir. "Hihi, itu lebih seperti itu." Sen Subing berkata, kilatan masam di mata yang indah, kekuatan spiritual jari-jari giok terpelintir, dengan keras mencubit bahu ganda Tan Yun. Tan Yun menghirup udara dingin kesakitan. "Murid, apa yang kamu lakukan?" Sen Subing berkata, "Siapa yang membiarkan guru pergi tanpa pamit terakhir kali, hanya meninggalkan catatan dan pergi?" Baiklah, ini salah guru, oke." Tan Yun tertawa, "Ngomong-ngomong, magang, hari ini saya datang untuk memberitahu Anda, saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan selanjutnya, saya harus sibuk selama 1,5 tahun, ketika saya selesai, saya akan melihat Anda lagi." Petik 2. Sen Subing secara alami tahu bahwa hal yang Tan Yun bicarakan adalah pergi ke Istana Keabadian Jiwa Ilahi untuk berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi percobaan. Muridku ingat." Setelah Sen Subing menjawab, dia menggigit gigi cangkangnya, seolah-olah dia telah membuat semacam tekad, dan berkata, "Tuan, dalam beberapa hari ini, murid saya menebak bahwa Anda akan datang, jadi saya menyiapkan anggur yang baik untuk Anda. Juga, murid jatuh cinta dengan seseorang, murid merasa sedikit kewalahan, bisakah kamu minum dengan murid?" Mendengar kata-kata ini, hati Tan Yun menegang dan jejak kesedihan muncul di matanya. Setiap kali dia melihat Sen Subing, dia akan memikirkan satu-satunya istri Suaner di masa lalu. Sekarang mendengar bahwa Sen Subing memiliki seseorang yang dia sukai, dia memiliki rasa sakit yang samar-samar di hatinya. Ini benar-benar agak sulit untuk ditanggung. Tan Yun memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Minum." Sen Subing mengerutkan bibirnya, dan saat cincin dewa-dewa di jari gioknya berkedip, 2 altar anggur berkualitas keluar dari udara tipis dari meja giok. Kemudian, Sen Subing dan Tan Yun duduk saling berhadapan, membawa altar anggur, dan berkata, "Tuan, Subing untukmu." Sen Subing mulai menuangkan anggur ke mulutnya. Anggur memperkuat saraf, itu sebabnya dia minum begitu banyak. Bagus. Tan Yun, yang kesal,
Hanya memiliki kata-kata untuk diucapkan, dan juga mabuk-mabukan. Dia tidak menyangkal bahwa dia memiliki cinta untuk Sen Subing, tetapi dia tidak yakin apakah cinta yang samar ini datang dari Sen Subing sendiri, atau apakah itu karena dia terlalu mirip dengan mantan istrinya. Atau mungkin keduanya. Tapi dia jelas, ketika dia mendengar Sen Subing mengatakan ada seperti seorang pria, tetapi hatinya sendiri samar-samar sakit. Setengah jam kemudian, Sen Subing mabuk dan kabur. Tuan, magang memiliki pria favorit, apakah Anda senang untuk magang? Tan Yun mengangguk berat, senang. Ayo, minum. Tan Yun, yang berhati emas, membawa toples anggur dan menuangkan 2 suap, merasa pusing, matanya sedikit merah saat dia menatap Sen Subing. Katakan pada Tuan, siapa orang yang kamu sukai? Nada suaranya penuh dengan kebencian dan bahkan kecemburuan. Seolah-olah mantan istrinya, dinodai oleh pria lain seperti kemarahan yang membawanya. Dia menekan amarahnya sampai mati, terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia bukan Suaner sudah mati terlalu lama. Sen Subing menatap lurus ke arah Tan Yun dan berbisik, Tuan, orang yang disukai murid itu adalah murid dari Vena Berjasa, namanya Tan Yun. Jelas Sen Subing yang cerdas dan menghargai diri sendiri, ini sedang menguji Tan Yun. Tubuh Tan Yun yang jelas menggigil, di bawah cadar dingin nafas kura-kura, pipinya yang semula agak terdistorsi, berkembang menjadi senyuman, setelah lagi mengisi seteguk anggur, hahaha tertawa, murid penglihatan yang baik, Tan Yun anak ini, tuanku tidak hanya sering disebutkan di mulutmu, dan juga tahu sesuatu tentang Tan Yun. Dia memiliki pohon giok dan juga nomor 1 di sekte luar, sekte dalam dan sekte abadi, murid seperti itu adalah murid yang baik. Pada saat ini, Tan Yun, yang agak mabuk, benar-benar ingin merobek kerudung dingin nafas kura-kura dan memeluk Sen Subing dengan ganas. Tapi dia tidak melakukannya. Namun, dia tidak tahu bahwa Sen Subing menyukai dirinya sendiri, sama sekali bukan karena dia telah memenangkan banyak kejayaan dalam sekte sebagai murid, tetapi Sen Subing menyukainya sebagai seorang master. Sen Subing bukan seorang nimfomaniak, dia tidak seperti banyak murid perempuan dan tidak akan jatuh cinta pada Tan Yun karena dia sangat baik. Sen Subing sendiri dengan jelas, cintanya pada Tan Yun, seolah-olah setetes hujan berkumpul di danau. Sen Subing memikirkan, ketika dia adalah kepala pintu bagian dalam Vena dan dipenjarakan dalam gerbang abadi, Tan Yun menyelamatkannya sebagai seorang master. Dan Tan Yun menemaninya, mengusir ayahnya Sen Tianzi, dan seterusnya Sen Subing dan Tan Yun mengalami sedikit, sehingga dia jatuh cinta pada Tan Yun seiring waktu. Sebelum dia jatuh cinta pada Tan Yun, dia bahkan tidak tahu bahwa tuannya adalah Tan Yun. Pada saat ini, Sen Subing memandang Tan Yun dan menggelengkan kepalanya, tapi guru, saya tidak tahu apakah Tan Yun akan menyukai murid. Dengan kata-kata itu, hati Sen Subing membeku, dia ingin mendapatkan jawaban di mulut Tan Yun. Mendengar kata-kata itu, Tan Yun terdiam. Dia ragu-ragu, memikirkan bagaimana menjawab. Karena Tan Yun memang tidak jelas apakah cintanya padanya berasal dari mantan istrinya, atau hanya darinya saja. Tan Yun tahu bahwa, sebagai seorang pria, tidak bisa karena kecantikan pihak lain, karena beberapa detak jantung untuk mengambil pihak lain untuk diri mereka sendiri. Tanya saja pada ribuan wanita cantik di bawah langit, hati wanita cantik, ini adalah hal yang biasa, tapi hati tidak berarti cinta, jika bukan atas nama cinta, maka saling memprovokasi, ini adalah perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab. Tan Yun pasti tidak akan melakukannya. Karena dia bukan nafsu, hantu, apalagi binatang. Jadi dia diam. Namun kesunyiannya, seperti sepanci air dingin, mengalir di hati Sen Subing. Hatinya menyengat dengan es, menyengat sulit untuk bernapas. Sen Subing menatap Tan Yun, tanpa sadar air mata keluar dari matanya, dan tersenyum sedih, Tuan, Anda juga berpikir Tan Yun tidak akan menyukai murid itu, kan? Benar juga, dia sudah memiliki 2 tunangan, Mu Mengyu dan Zhong Wu Xiao, dan kecantikan tunangannya tidak kalah dengan muridnya, jadi mengapa dia harus menyukai muridnya? Setelah mengatakan itu, Sen Subing menundukkan kepalanya di atas meja batu giok dan mau tidak mau mengeluarkan suara tangisan. Segera, suaranya yang menangis tiba-tiba pecah dan dia merasakan sepasang tangan hangat melingkari pinggangnya. Tapi Tan Yun yang bangkit dan memeluknya, menghiburnya, bodoh, kamu sangat baik, Tan Yun mungkin tidak menyukaimu. Sen Subing diam-diam memeluk Tan Yun, tersedak, tapi bagaimana jika dia benar-benar tidak suka?
Dia adalah pria pertama yang membuat murid jatuh cinta. Tan Yun menepuk punggung Sen Subing, menarik napas dalam-dalam dan berkata, seberapa besar kamu benar-benar mencintainya. Sangat sayang, jika dia tidak menyukai muridnya, murid itu akan merasa panik, seolah-olah langit akan runtuh.